Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 581, Guru, tahukah Anda gadis ini? Bun juga khawatir dengan luka ibunya, jadi dia terus menempel pada Yun. Berlari dan diam-diam menarik lengan bajunya. Ibu, apakah ibu terluka parah? Saya punya obat di sini. Yun Ran menunduk untuk melihatnya. Dia tertegun pada awalnya, lalu tersenyum tipis. Ibu baik-baik saja, jangan khawatir. Ekspresi wajah Bun terlihat serius. Tapi lenganmu bukan satu-satunya bagian tubuhmu yang terluka. Ada juga obat di bagian lain tubuh Anda. Itu bukan kejatuhan yang tidak disengaja. Yun Ran menatap mata itu dan memahami bahwa dengan kepribadian anak kecil ini, dia sama seperti ayahnya. Dia tidak mudah dibujuk. Jadi dia menekuk lututnya dan berjongkok sehingga dia sejajar dengan matanya. Dia meletakkan jarinya di bibirnya dan membuat isyarat diam. Aku benar-benar tidak ingin nenek dan adikmu khawatir, jadi aku berbohong kecil. Namun, aku baik-baik saja. Itu hanya luka dangkal, tidak butuh waktu lama untuk pulih. Jangan khawatir. Yun Ran benar-benar tidak berbohong padanya. Dia belum menemukan peluang. Ketika dia pergi ke gunung abadi spasial untuk berendam di mata air spiritual, luka di tubuhnya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Yun Ran tahu bahwa putranya cenderung khawatir meskipun dia masih muda, jadi dia hanya bercerita tentang pertarungannya dengan batu surgawi. Bun perlahan menjadi tenang dan menerima penjelasannya. Penjaga rahasia mengirim beberapa orang untuk menerima perintah Yun Ran dan kembali. Tidak lama kemudian, mereka mengeluarkan Raja Hantu Gila itu. Ada orang lain, wanita yang baru saja ditemui Yun Ran dan Mo Bei Yuan di gua. Yun Ran melirik wanita yang berbaring di belakang penjaga rahasia dan tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, penjaga rahasia itu menyelamatkan orang dan tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, Mo Bei Yuan melemparkan wajahnya ke penjaga rahasia itu dan kehilangan kesabaran. Siapa yang memintamu untuk menyelamatkan wanita ini? Para penjaga rahasia tidak bisa berkata-kata. Tuan, apakah kamu kenal gadis ini? Mo Bei Yuan tersenyum dingin. Jika bukan karena dia masih menggendong Little Sweetie Cake di pelukannya, dia mungkin secara pribadi akan menendang wanita ini kembali ke gua yang gelap. Saya tidak mengenalnya. Lemparkan dia kembali. Dia mengalami patah kaki, bukan patah lengan. Dia bisa merangkak keluar sendiri. Dengan kepribadian Mo Bei Yuan, dia tentu saja tidak akan menjelaskan sebab dan akibat. Dia memberi perintah langsung kepada penjaga rahasia. Para penjaga rahasia tentu saja tercengang. Namun, meski mereka bingung, mereka hanya akan mengikuti perintah tuannya. Bai Ran TR mengenali Yun Ran dan Mo Bei Yuan sebagai dua orang yang tanpa perasaan meninggalkannya di dalam gua. Sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar Mo Bei Yuan memberi perintah untuk melemparkannya kembali agar dia bisa merangkak keluar. Air mata kesedihan mengalir dari sudut matanya. Dia menggigit bibirnya keras-keras dan berkata, "Kamu, kapan aku menyinggung tuan muda ini? Kenapa kau melakukan ini padaku?" Mo Bei Yuan bukanlah orang yang picik dan jarang kembali mengincar yang lemah. Namun, wanita ini baru saja memarahi Yun Ran di dalam gua. Dia menahannya dan tidak berbalik untuk membungkamnya. Dia mengira masalah ini akan selesai. Siapa yang tahu bahwa penjaga rahasia akan menimbulkan begitu banyak masalah dan menyelamatkan wanita ini. Yang lain juga tertarik dengan keributan itu dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bola ketan kecil di pelukan Mo Bei Yuan melebarkan mata hitamnya yang besar, dipenuhi rasa ingin tahu. Bai Wan bertanya, siapa wanita ini? Bibir Yun Ran bergerak-gerak tak berdaya saat dia mencoba menjelaskan sesederhana mungkin tentang mereka dan wanita ini. Dia adik Bai Wudi. Ketika Mo Bei Yuan dan saya kembali, kami melihatnya. Saat kami ingin menyelamatkannya, dia ingin Mo Bei Yuan membawanya keluar. Kalau tidak, dia tidak akan pergi. Saya tidak setuju. Bab 582, Kue Manis juga tidak setuju. Begitu Yun Ran selesai berbicara, paket kecil di pelukan Mo Bei Yuan meledak. Sweetie Cake juga tidak setuju. Ayah hanya bisa menggendong ibu, kue manis, dan kakak. Tidak ada orang lain yang bisa digendong oleh ayah. Kamu tidak bisa. Meskipun ketan kecil ini biasanya lembut dan lucu, dia sangat mirip dengan Yun Ran dan Mo Bei Yuan dalam beberapa aspek. Dalam pemahaman Pak kecil itu, tidak ada orang lain yang bisa menyentuh ayahnya.
Siapapun yang menyentuhnya ingin merebutnya. Jika kamu ingin merebut ayah Sweetie Cake akan menghajarmu. Pak kecil itu mengayunkan tinju kecilnya. Pada saat ini, ekspresi wajah kecilnya juga galak, seperti binatang susu kecil yang menjulurkan cakar kecilnya. Mo Beiyuan menggendong paket kecilnya dengan satu tangan dan mengusap kepala kecilnya yang lembut dengan tangan lainnya, menghaluskan rambut lembutnya. Bibir tipisnya melengkung tak terkendali. Ya, kue manis benar. Ayah hanya akan menggendong ibumu, kamu, dan saudara laki-lakimu. Pak kecil itu mengangkat dagunya dan mendengus ke arah Bayranter lagi. Apakah kamu mendengar itu? Ayahku tidak akan menggendongmu. Cari orang lain untuk menggendongmu. Sementara yang lain terhibur dengan kata-kata Little Sweetie Cake, mereka secara alami mengerti apa yang dimaksud Yunran. Setelah diganggu oleh Pak kecil itu, mereka tidak akan merasa kasihan pada wanita itu tidak peduli seberapa parah dia menangis. Penjaga rahasia tidak mengatakan apa-apa dan berencana mengirim wanita ini kembali. Ekspresi Bayranter berubah drastis saat dia meronta dan berteriak. Adikku adalah Bai Wudi. Dia adalah jenderal para hantu. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Adikku tidak akan melepaskanmu. Tanpa diduga, dalam suasana seperti itu, suara kekanak-kanakan terdengar. Sweetie Cake juga punya saudara laki-laki. Aku punya kakak Bun. Aku tidak takut padamu. Saudara Bun mempunyai api kecil yang abadi. Dia adalah saudara yang paling kuat. Dia bahkan lebih kuat dari saudaramu. Ternyata Pak kecil ini salah mengartikan ancamannya sebagai perbandingan saudara. Tidak yakin, dia menyatakan bahwa dia memiliki kakak laki-laki juga. Pertama, dia berlomba untuk melihat kakak laki-laki siapa yang lebih kuat. Kemudian, dia berlomba-lomba untuk melihat siapa yang memiliki saudara laki-laki lebih banyak. Sayang juga memiliki kakak laki-laki, kakak Yanqi. Saudara Yanqi juga sangat kuat. Petik 2. Yunran benar-benar tidak bisa menahan tawanya lagi. Sweetie Cake-nya terlalu menggemaskan. Ketika Bayraner melihat bahwa Pak kecil ini benar-benar berani mengolok-oloknya, dia langsung mengutuk, tunggu saja, aku akan memberikanmu kepada hantu sebagai budak darah. Budak darah paling rendahan. Yunran sendiri mengira dia sedang mendengarkan gonggongan anjing setelah dimarahi olehnya. Namun, jika paket kecilnya digigit anjing tanpa alasan, dia tidak akan bahagia. Jika dia tidak bahagia, wanita ini juga tidak akan bahagia. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berbisik ke telinga wanita itu, aku baru saja lupa memberitahumu. Kakakmu Bai Wudi telah dibunuh oleh Raja Goul. Satu hal lagi, mulai sekarang, tidak akan ada lagi budak darah atau pelayan darah di penjara Great Desolate. Kamu bisa merangkak perlahan di gua itu. Bayraner membeku, dan pupil matanya bergetar. Berita ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkannya. Seolah-olah dia langsung jatuh ke dalam jurang yang gelap. Anda berbohong kepada saya. Adikku belum mati. Anda berbohong kepada saya. Pelayan darah yang datang ke area terlarang bersama Yunran dan yang lainnya untuk memimpin jalan tidak tahan lagi. Dia berkata, Bayranter, bangun. Kakakmu, Bai Wudi, benar-benar sudah mati. Dia dibunuh oleh Raja Goul. Nona Yun di depan Anda ini adalah dermawan kami. Anda tidak boleh berbicara dengan dermawan kami seperti ini. Bagaimanapun, mereka semua adalah saudara laki-laki Bai Wudi. Mereka semua tahu bahwa Bayranter telah dimanjakan oleh Bai Wudi. Namun, dalam situasi ini, jika Bayranter masih tidak mengerti, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bab 583, Hadiah Ucapan. Yunran dan yang lainnya membawa Raja para Goul kembali ke kota hitam para Goul. Selanjutnya, dia harus mendiskusikan dengan baik perjanjian yang dimiliki kelima negara dengan para hantu. Dia pertama kali mengirim seseorang untuk meneriaki hantu-hantu di bawah tanah, kalian semua, keluar. Rajamu ada di tangan kami. Tuan kami hanya ingin mengobrol baik denganmu. Jangan bilang padaku bahwa tidak ada di antara kalian para Goul yang bisa muncul dalam perjanjian antara Goul dan 5 negara 600 tahun yang lalu. Para penjaga rahasia berteriak sekuat tenaga. Mereka telah mengatakan semua hal baik dan buruk, termasuk ancaman dan godaan. Namun, masih belum ada pergerakan dari para Goul yang bersembunyi di bawah tanah. Mereka semua pengecut. Pak kecil di pelukan Mo Beiyuan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia menyatakan bahwa dia bisa membujuk mereka keluar lagi.
Yunran lebih santai saat membesarkan anak. Dia tidak suka menggunakan aturan dunia ini untuk membatasi dua orang paket kecil itu. Baiklah, kalau begitu Sweetie Cake, pergi dan coba lagi. Seperti biasa, Pak kecil itu berdiri di depan, sementara Yunran dan Mo Beiyuan berada di belakangnya. Mereka bisa segera melindunginya. Dengan tangan di pinggul, Pak kecil itu berdiri di pintu masuk dan berteriak, "Orang jahat, Sweetie Cake ada di sini lagi. Apakah Anda ingin keluar dan bermain? Sweetie Cake tidak akan menghajarmu kali ini. Kalau kamu tidak keluar, Sweetie Cake akan marah. Jika Sweetie Cake marah, dia akan menghajarmu." Apa? Paman penjaga rahasia ingin menyalakan api dan membakar orang jahat. Bakar orang jahat menjadi ayam panggang. Baiklah, Sweetie Cake tahu. Orang jahat akan dipanggang menjadi ayam panggang. Yunran terdiam. Jadi, apakah paket kecilnya melakukan stand-up crosstalk untuk semua orang? Namun, menggunakan api untuk menyerang memang terdengar cukup bagus. Yunran berbalik dan memberi perintah pada penjaga rahasia. Mengikuti instruksi Sweetie Cake dan usir semua hantu di bawah tanah. Penjaga rahasia itu mengangguk dan segera pergi mencari benda-benda yang mudah terbakar seperti ranting-ranting yang layu. Mereka menempatkannya di pintu masuk dan mulai membakar. Dengan memblokir semua pintu masuk, asap tebal hanya bisa meresap ke dalam tanah. Di ruang tertutup, hal yang paling menakutkan adalah asap tebal. Setelah beberapa saat, terjadi pergerakan di bawah tanah. Tepat setelah itu, hantu-hantu bergegas keluar dari bawah tanah satu demi satu. Tidak diketahui titik mana yang membuat si paket kecil sakit, tapi dia terus terkikik. Yunran ingin mendiskusikan sesuatu dengan para hantu, jadi dia meminta Mo Beiyuan untuk pergi bersama Pak kecil itu untuk sementara waktu. Dia menemukan alasan untuk membawa Pak kecil itu bermain di dekatnya. Lagi pula, ketika dia membicarakan banyak hal, emosinya mungkin tidak begitu lembut. Dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada paket kecilnya. Mo Beiyuan membenarkan bahwa tidak ada bahaya dalam perlombaan hantu saat ini. Oleh karena itu, dia pergi bersama dua orang Pak kecil itu untuk sementara waktu. Yunran, sebaliknya, meminta seseorang membawakan karung berisi Raja Goul dan membukanya. Dia mengeluarkan Raja Goul yang masih bernapas. Bibir merah mudanya sedikit melengkung. Terima kasih kembali. Itu hanya hadiah ucapan selamat. Raja, petik 1. Yang mulia, ada apa? Kenapa kamu terluka parah? Kelompok hantu menyadari bahwa luka raja mereka bahkan lebih serius dari sebelumnya. Kedua lengannya telah dipotong, dan darah masih mengalir dari kepalanya. Dia sangat hancur, dan tidak perlu dikatakan lagi betapa menyedihkannya dia. Yunran mengusap ujung hidungnya dan berkata, "Rajamu sepertinya sedang tidak dalam keadaan pikiran yang baik sekarang. Jadi selain dia, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk berbicara di antara para hantu?" Bab 584, lalu kamu bisa kelaparan di sini. Sekelompok hantu telah berkumpul dan mendiskusikan masalah tersebut segera setelah mereka memasuki tanah. Mereka tidak akan menunjukkan diri mereka untuk saat ini. Mereka akan keluar ketika raja mereka pulih dari luka-lukanya di daerah terlarang dan kembali. Mereka ingin membalas dendam pada semut manusia tersebut. Tapi dalam situasi saat ini, dengan penampilan raja mereka yang tragis, bagaimana mereka bisa membalas dendam? Siapa sangka semut manusia ini begitu gila hingga pergi ke area terlarang ras Goul dan menangkap rajanya. Bahkan seorang raja dengan tingkat budidaya tinggi yang telah hidup sekian lama telah dimutilasi oleh semut manusia tersebut. Apakah mereka masih bisa menolak? Semut manusia ini lebih menakutkan daripada hantu. Tak satu pun dari hantu itu yang berani menonjol, tapi mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke yang lebih tua. Artinya sangat jelas. Yunran segera mengerti. Sepertinya orang ini adalah seseorang yang bisa berbicara sekarang. Baiklah, aku akan bicara denganmu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang dari cincin interspatialnya dan sedikit memutar pergelangan tangannya, memainkannya. Tetua hantu itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berdiri. Matanya tertuju pada pedang itu. Apa? Apa yang ingin kamu bicarakan? Yunran berkata, tentu saja, kita berbicara tentang kesepakatan antara para hantu dan 5 negara mengenai penjara Great Desolate. Tetua Goul berkata, ras Goul kami selalu menepati janji kami dan tidak pernah meninggalkan penjara Great Desolate. Tidak baik bagimu untuk melanggar perjanjian kita sebelumnya.
Pada saat ini, ekspresi tenang di wajah sesepuh hantu itu sebenarnya adalah sebuah akting. Dia tahu bahwa semut manusia ini memberitahunya bahwa jika dia tidak mendengarkan dengan patuh, dia akan memotong lengannya seperti cara dia berurusan dengan raja. Oleh karena itu, ketika dia berbicara, dia mencoba berunding dengan manusia di seberangnya. Yunran mengangguk dengan acuh tak acuh. Matanya menjadi dingin saat dia meliriknya. Maka mulai saat ini perjanjian ini langsung dibatalkan. Dari sekarang, 5 negara tidak akan mengirim orang hidup ke penjara sunyi besar ini untuk menjadi makananmu. Apakah kamu mengerti? Begitu dia mengatakan ini, para hantu menjadi gempar. Tunggu, jika 5 negara tidak mengirimkan mereka, bukankah kita akan mati kelaparan di sini? Itu benar, bukankah mereka hanya semut manusia? Yunran berkedip lembut, dan senyuman dingin terlihat di wajah cantiknya. Kalau begitu kamu bisa mati kelaparan di sini. Tetua hantu itu tahu bahwa wanita ini tidak bisa dianggap enteng. Dia juga tahu bahwa dalam situasi saat ini, para Goul tidak punya kesempatan untuk menolak. Bisakah Anda bernegosiasi dengan kami atas nama penguasa 5 negara? Aturan ini ditetapkan oleh penguasa 5 negara saat itu. Bahkan jika Anda ingin bernegosiasi, saya khawatir Anda tidak bisa menjadi penguasa 5 negara. Bagaimanapun, dia adalah seorang lelaki tua yang telah hidup ratusan tahun. Bahkan jika dia bersembunyi di penjara Great Desolate, otaknya masih cukup pintar. Yunran menusukkan pedang di tangannya ke batu besar di sampingnya sebelum perlahan menatapnya. Dia mencibir, apa urusan 5 negara denganmu, hantu? Jaga saja ras hantumu. Merupakan suatu kesalahan jika menggunakan aturan 5 negara untuk menekannya. Saya belum selesai berbicara. 5 negara tidak akan mengirimkan orang yang masih hidup. Jangan pernah berpikir untuk berangkat ke 5 negara untuk menimbulkan masalah. Saya akan meminta seseorang untuk menyebarkan metode menangani hantu ke 5 negara. Jika Anda tidak takut mati, Anda bisa mencobanya. Kamu memotong kehidupan ras hantu kami. Kami telah hidup damai dengan 5 negara selama 600 tahun. Mengapa kau melakukan ini? Apa gunanya bagimu? Tetua hantu itu tidak mengerti mengapa wanita ini ikut campur dalam urusan orang lain. Bab 585, kamu mengabaikan kebajikan bela diri. Alis dingin Yunran menyatu, dan suaranya dingin. Selama bertahun-tahun, puluhan ribu orang tak berdosa dari 5 negara telah tewas di penjara kesunyian besar ini. Begitu banyak orang yang meninggal. Anda berani mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Petik 2. Tidak pernah ada kedamaian. Namun, 600 tahun yang lalu, penguasa 5 negara membuat pilihan yang salah demi keuntungan. Sedangkan untuk Goul, sudah waktunya untuk mengubah selera mereka. Selain darah manusia, mereka juga bisa mengonsumsi darah binatang. Kelainan pada tubuh para Goul bahkan tidak mengharuskan mereka makan terlalu sering. Alasan kenapa kamu ingin menghisap darah manusia dan menyakiti manusia adalah untuk memuaskan hasrat egoismu untuk membunuh. Perbedaan terbesar antara Yunran dan raja sebelumnya adalah di matanya, nyawa warga yang tidak bersalah itu juga merupakan nyawa manusia. Di bawah tatapan dingin Yunran, para hantu itu tidak merasa bersalah. Mata merah darah tetua hantu itu menyipit saat dia membela para hantu. Tetapi orang-orang itu secara pribadi dikirim oleh raja di 5 negara Anda. Mereka tahu bahwa orang-orang itu akan menjadi makanan bagi Goul kita, tapi mereka tetap mengirim mereka masuk. Oleh karena itu, orang yang benar-benar menginginkan nyawa orang-orang itu bukanlah Goul kita, tapi raja dari 5 negara yang mengirim mereka. Pada awalnya, tidak banyak orang yang dikirim ke penjara Great Desolate. Namun, karena semakin banyak orang yang dikirim ke penjara Great Desolate, makan para Goul semakin meningkat. Karena 5 negara telah mengirim orang ke sini, tidak ada alasan bagi para hantu untuk tidak memakan makanan yang dikirimkan ke mulut mereka. Kelompok penjaga rahasia, tentara-tentara keluarga Bai, dan para pelayan darah dan budak darah telah menderita di sini. Pada saat ini, hati mereka sangat rumit. Tidak ada yang tahu siapa yang harus dibenci. Para Goul memang menakutkan, tapi mereka yang membunuh tanpa pandang bulu dan kejam demi keuntungan egois mereka sendiri dan mengirim orang-orang yang tidak bersalah ke penjara Great Desolate sama menakutkannya dengan para Goul. Yunran menekan alisnya yang halus, matanya yang tenang memancarkan niat membunuh yang samar. Dia berkata dengan dingin, itulah mengapa saya tidak secara langsung menghancurkan ras hantu Anda.
Karena dia mengetahui hukum dunia ini. Keberadaannya masuk akal. Jika mereka bukan musuh bebuyutan yang sebenarnya, tidak perlu melakukan sesuatu seperti memusnahkan seluruh klan. Yunran tidak percaya pada karma selama kiamat, tetapi setelah memiliki 2 anak, dia mencoba yang terbaik untuk mengurangi darah di tangannya dan juga di tangan Mo Beiyuan. Itu jelas merupakan nada yang sangat acuh tak acuh, tapi di mata para hantu, wanita manusia ini seperti hantu. Berdiri di depan mereka, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menindas. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yelin tiba-tiba membuka matanya dan menggunakan nafas terakhirnya untuk menerkam Yunran. Taring tajamnya terasa dingin saat dia ingin menggigitnya. Bagaimana Yunran bisa membiarkan dia menggigitnya? Dia mengangkat kakinya dan menendangnya. Kamu mengabaikan moral. Aku sudah menyelamatkan hidupmu, tapi kamu masih ingin menyerangku. Petik 2. Beberapa penjaga rahasia yang dekat dengannya bergegas mendekat dan menahan Yelin sebelum memasukkannya kembali ke dalam karung. Di bawah hidung mereka, Nona Yunran diserang dan hampir digigit oleh Raja Goul. Jika tuan mereka mengetahuinya, mereka semua akan dihukum. Untungnya, dia tidak berhasil menggigitnya. Sebelum Yelin dimasukkan dengan paksa ke dalam karung, dia terus bergumam, wanita ini mendorong batu surgawi. Dia mendorong batu surgawi ke bawah. Dia mencuri kekuatan batu surgawi. Ini sudah berakhir. Para hantu sudah habis. Awalnya, para Goul masih ragu-ragu, bertanya-tanya apakah mereka tidak setuju dengan kondisi wanita ini. Tapi sekarang, setelah mendengar kata-kata misterius dari Raja Hantu, mereka semua panik. Batu surgawi telah hilang. Lupakan saja, tetap hidup lebih penting. Tetua hantu itu hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju. Baiklah, mari kita lupakan perjanjian antara para Goul dan 5 kerajaan. Bab 586, bukankah ini kurangnya kebajikan? Masalah para Goul terselesaikan begitu saja. Meskipun Yunran telah menyelesaikan masalah ini dengan beberapa kata sederhana, para penjaga rahasia dan tentara dari pasukan keluarga Bai tahu betul betapa hebatnya perbuatan Yunran dan berapa banyak nyawa tak berdosa yang telah dia selamatkan. Dia benar-benar memikirkan orang-orang yang tidak bersalah di 5 negara. Setelah meninggalkan para hantu, Yunran pergi terlebih dahulu dengan binatang suci itu bersama 2 bungkusan kecil dan Mo Beiyuan. Baiwan tetap tinggal bersama para penjaga rahasia dan tentara dari pasukan keluarga Bai untuk menghadapi akibatnya. Tidak hanya ada anggota keluarga Bai di penjara Great Desolate, tetapi juga warga sipil tak berdosa lainnya. Ada juga tahanan sungguhan yang pantas mati. Diperlukan waktu dan tenaga untuk menangani masalah ini. Sebagai salah satu Raja 5 negara saat ini, Raja Benua Timur, setelah Mo Beiyuan kembali ke Benua Timur, dia menggunakan identitasnya sebagai Raja Benua Timur untuk mengirim surat kepada raja lain dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di Benua Timur. Penjara terpencil. Arti umumnya adalah bahwa perjanjian antara 5 negara dan para Goul telah berubah dan tidak ada lagi kebutuhan untuk mengirim warga dari 5 negara ke penjara Great Desolate. Adapun rahasia sarang hantu di penjara Great Desolate, bukan lagi rahasia yang hanya diketahui oleh 5 raja dan keluarga besar bangsawan. Mo Beiyuan memberi perintah untuk mengungkap apa yang disebut rahasia ini. Berita itu menyebar ke 5 negara. Baru pada saat itulah orang-orang dari 5 negara yang berada dalam kegelapan mengetahui bahwa penjara Great Desolate bukan hanya tempat pengasingan, tetapi juga sarang para hantu. Mereka yang diasingkan ke penjara Great Desolate setara dengan dikirim untuk menjadi makanan para hantu. Bukankah ini berarti kurangnya kebajikan? Setelah rahasianya tersebar, siapa yang berani mengirim orang ke penjara Great Desolate dengan berani? Setelah kejadian ini, citra Yunran di hati keluarga Bai langsung meningkat. Meskipun tidak dilebih-lebihkan seperti didewakan, para prajurit dari pasukan keluarga Bai dan anggota keluarga Bai yang diselamatkan mengagumi dan menghormati Yunran dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sebelumnya, beberapa prajurit tentara keluarga Bai merasa Yunran bisa mendapatkan cinta Mo Beiyuan hanya karena wajahnya yang cantik. Atau mungkin itu adalah garis keturunan keluarga Bai di tubuhnya. Namun, setelah perjalanan ke penjara Desolate ini, Yunran adalah seseorang dengan kemampuan sejati di hati para prajurit pasukan keluarga Bai. Pada saat ini, siapa yang akan mengatakan di depan mereka bahwa Nona Yunran tidak layak menerima posisi ibu dari Benua Timur dan merupakan seorang iblis wanita yang melayani raja dengan kecantikannya?
Mereka akan segera berdiri dan membantah. Tidak cukup baik. Aku khawatir kamu tidak tahu siapa yang memotong lengan Raja Goul di penjara Great Desolate saat itu. Siapakah orang yang berbicara dengan para Goul tentang 5 kerajaan? Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hantu-hantu ganas itu meringkuk di depan Nona Yunran. Tidak ada seorang pun di 5 negara yang dapat menandingi keberanian dan kultivasi Nona Yunran. Singkatnya, tidak ada yang bisa mengatakan hal buruk tentang Nona Yunran di depan mereka. Anggota klan keluarga Bai yang dibawa kembali juga telah menetap dengan baik. Beberapa dari mereka tinggal di kota Kekaisaran Benua Timur dan bekerja untuk keluarga Bai. Ada pula yang memilih kembali ke kampung halamannya semula. Setelah meninggalkan penjara Great Desolate, bahkan menjalani kehidupan biasa adalah semacam kebahagiaan bagi mereka. Dengan adanya Bai Ze dan Bai Wan, Yunran tidak terlalu ikut campur dalam pengaturan keluarga Bai. Dia menemani 2 orang paket kecil di istana. Hal pertama yang dilakukan Sweetie Cake ketika dia kembali adalah memberikan hadiah kepada penjaga rahasia. Masing-masing dari mereka memiliki kalajengking raksasa yang berukuran setengah manusia. Ini adalah hadiah Sweetie Cake untuk para penjaga rahasia. Itu bisa dibuat menjadi anggur. Yunran memandang penjaga rahasia yang tertegun di tempat dengan ekspresi terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Tidak ada kroker kuning besar. Benar-benar tidak ada kroker kuning besar di sana. Petik 2. Setelah Pak kecil itu selesai memberikan hadiah, dia bahkan melebarkan mata hitamnya yang besar dan bertanya dengan tulus kepada penjaga rahasia itu apakah mereka menyukai hadiah yang dia berikan. Para penjaga rahasia pulih dari keterkejutan mereka dan mengangguk. Aku menyukainya. Aku sangat menyukainya. Hadiah ini luar biasa. Kami pasti akan mengambilnya kembali dan menyeduh anggurnya dengan benar. Kami tidak akan mengecewakan Sweetie Cake. Bab 587, tidak ada hubungannya dengan cinta antara pria dan wanita. Setelah Pak kecil itu memberikan hadiah kepada penjaga rahasia, dia tentu saja tidak akan lupa bahwa masih ada kakek dari pihak ibu. Lebih dari sebulan kemudian, di Istana Kekaisaran Wuan, selain menerima surat tulisan tangan Mo Beiyuan, Suan Yuan Yu juga menerima hadiah dari cucunya yang berharga. Ada beberapa kalajengking besar dan gemuk serta beberapa kantong empedu ular kering. Para penjaga rahasia benua timur bahkan membawa pesan untuk putri kecil mereka, Sweetie Cake. Kalajengking dan kantong empedu ular ini secara pribadi ditangkap oleh putri kecil untukmu di penjara Great Desolate. Dia berkata bahwa dia ingin membuatkan anggur untukmu untuk memperkuat tubuhmu. Setelah Suan Yuan Yu menerimanya, dia menemukan kesempatan untuk pamer. Dia baru saja menggantung kalajengking itu di pengadilan agar para menteri bisa melihatnya ketika mereka pergi ke pengadilan. Ini adalah hadiah dari cucunya yang berharga. Setelah mengetahui dari penjaga rahasia yang mengirimkan surat bahwa Yunran dan yang lainnya tidak menghadapi bahaya apapun di penjara Great Desolate, Suan Yuan Yu merasa lega. Adapun perjanjian antara 5 kerajaan dan para hantu, dia tidak mematuhi perjanjian terkutuk untuk mengirim orang setelah dia naik tahta. Karena penjaga rahasia benua timur ada di sini, dia tidak bisa membiarkan mereka kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu, penjaga rahasia membawa kembali banyak hadiah yang telah diberikan Suan Yuan Yu kepada kedua anaknya, serta Yunran dan Bai Wan. Jumlahnya cukup banyak, cukup untuk mengisi beberapa mobil besar. Tentu saja, tidak semua orang menganggap melanggar perjanjian dengan para Goul adalah hal yang membahagiakan. Sikap 3 negara lainnya dan Beihan bukanlah apa-apa. Mereka tidak peduli aturan 600 tahun lalu dihancurkan. Itu bukanlah ancaman terhadap nasib negara mereka. Tidak perlu bermusuhan dengan Mo Beiyuan karena masalah sekecil itu. Di antara 5 negara, hanya tiran itu, Kaisar Wuan, yang berani melawan Raja Hantu, Mo Beifuan. Mereka hanya bisa menonton dari samping. Janda permaisuri memegang kekuasaan nyata di Dajing, dan janda permaisuri ini adalah putri kelima Dajing, Mu Qingli. Mu Qingli awalnya senang menerima surat tulisan tangan Mo Beiyuan dari benua timur. Dia meminta seseorang untuk segera menyerahkan surat itu. Namun, ketika dia selesai membaca seluruh surat dan menyadari bahwa tidak ada satu kata pun yang ada hubungannya dengan dirinya, ekspresinya langsung berubah dingin, dan matanya dipenuhi kebencian. Surat Mo Beiyuan sama sekali tidak ditujukan kepadanya, melainkan kepada Kaisar Dajing. Isi surat itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Semuanya tentang penjara Great Desolate.
Mu Qingli merasa isi surat itu tidak penting sama sekali. Itu hanya kehidupan beberapa rakyat jelata rendahan. Saya pikir itu adalah sesuatu yang besar. Kenapa dia pergi ke penjara Great Desolate tanpa alasan? Pelayan istana yang menyerahkan surat itu menjawab, sepertinya tentang keluarga Bai di benua timur. Anggota keluarga Bai diasingkan ke penjara Great Desolate. Kali ini, Kaisar benua timur secara pribadi pergi menjemput mereka. Keluarga Bai. Mata Mu Qingli bersinar dengan niat membunuh dan kedinginan. Saya ingat wanita yang bertindak sembarangan di depan saya hari itu sepertinya berasal dari keluarga Bai. Mu Qingli selalu mengatur agar orang-orang memata-matai kota kekaisaran benua timur dan mengumpulkan informasi tentang Mo Beiyuan untuknya. Secara alami, dia mengetahui identitas wanita yang selalu berada di samping Mo Beiyuan. Dia lahir dari Baiwan dan manusia liar. Saya khawatir tidak sesederhana itu antara Mo Beiyuan dan dia. Mata-mata itu hanya bisa mengetahui sedikit tentang apa yang Mo Beiyuan ingin orang lain ketahui. Misalnya, saat ini, Mu Qingli percaya bahwa Mo Beiyuan berhasil duduk di singgasana benua timur karena Bai Ze dan pasukan keluarga Bai di belakangnya membantunya. Dan Yunran adalah garis keturunan Baiwan. Dengan hubungan seperti itu, sikap sayang Mo Beiyuan terhadap Yunran kemungkinan besar karena dia ingin mengikat keluarga Bai. Itu tidak ada hubungannya dengan cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Selain wajahnya yang cantik, bagaimana lagi wanita itu bisa dibandingkan denganku? Sudah lama sekali, tapi dia belum bisa duduk di singgasana timur. Benua, saya pikir dia hanyalah orang bodoh yang tidak punya otak dan mengandalkan dukungan keluarga Bai. Bab 588, masih memikirkan tentang dia. Sekarang Mu Qingli adalah janda permaisuri Dajing, statusnya tentu saja tidak biasa. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia segera mengeluarkan pena dan kertas dan mengambil surat. Kemudian, dia membalas Mo Beiyuan atas nama Kaisar Dajing. Secara kebetulan, saat penjaga rahasia mengirimkan surat ke Istana Benua Timur, Yunran kebetulan sedang bersama Mo Beiyuan. Baiwan telah membawa kedua pak kecil itu ke kediaman jenderal. Itu karena kelompok bawahan yang dibawa Sweetie Cake ke penjara Great Desolate juga datang ke kota kekaisaran dan tinggal di kediaman Jenderal Bais. Ketika Pekrat mendengar berita itu, dia pergi bermain dengan bawahannya. Bun mengikuti untuk mengawasi adiknya. Mo Beiyuan akhirnya menunggu kesempatan untuk berduaan dengan Yunran, jadi dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Ketika Yunran datang untuk mengantarkan sup ginseng kepadanya, lengan panjangnya memeluknya dan menariknya ke dalam pelukannya. Setelah mereka berdua mendekat, tidak ada yang mengganggu mereka, jadi tentu saja ada beberapa tindakan intim. Yunran menatap mata yang dalam dan berdebar itu dan tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Tentu saja, dia juga tidak ingin melarikan diri. Pria tampan dan luar biasa hanya memperhatikannya saat ini. Kenapa dia harus melarikan diri? Mo Beiyuan melirik bibirnya yang seperti ceri dan tenggorokannya tercekat. Dia membawanya ke meja dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Dia menciumnya dengan gila. Gerakan mereka sedikit intens. Tugu peringatan yang bertumpuk di meja naga tersebar di seluruh tanah. Ketika penjaga rahasia datang membawa jawaban Kaisar Dajing, pakaian Yunran berantakan, wajahnya halus, dan seluruh tubuhnya gemetar. Jika bukan karena suara penjaga rahasia yang tiba-tiba, mereka berdua mungkin tidak akan bisa mengendalikan diri dan akan melakukan sesuatu yang konyol di siang hari bolong. Mo Beiyuan juga menempelkan dahinya ke dahinya dan terengah-engah, matanya menekan gelombang emosi gelap yang akan keluar. Tangannya yang tegas menyentuh bahu Yunran, dan dia tidak bisa menahan gemetar lagi. Tangan besar inilah yang baru saja mengacak-acak punggung dan pinggangnya. Dia tidak bisa melupakan suhu panas telapak tangannya atau rasa mati rasa. Mo Beiyuan, tidak. Dia berpikir bahwa dia ingin terus menimbulkan masalah. Suara Yunran bergetar saat dia menolaknya. Mo Beiyuan sedikit membungkuk dan berbisik ke telinganya. Suaranya rendah dan serak saat dia berkata sambil tersenyum lebar. Meskipun saya sangat ingin, saya belum mencapai level itu. Yunran tahu kalau dia terlalu banyak berpikir. Dia menundukkan kepalanya dan berhenti bicara. Nio Beiyuan merapikan pakaiannya dan menyelipkan rambutnya yang berantakan ke belakang telinga. Baru setelah Thunderbolt datang untuk mengantarkan surat, kehangatan di wajah Yunran sedikit mereda. Setelah Thunderbolt masuk, dia melirik tugu peringatan yang tersebar di seluruh tanah.
Dia berpikir sendiri apakah tuannya membuat ulah lagi. Namun, Yunran sepertinya dengan cepat menjelaskan, ini Mo Beiyuan. Dia baru saja melihat peringatan yang sangat menyebalkan. Dia membuat ulah dan menurunkan tugu peringatan ini. Mo Beiyuan tersenyum dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ya, ini aku. Ini adalah kesalahanku. Sebagai seekor anjing, bagaimana Thunderbolt bisa mengetahui kesenangan di antara mereka berdua? Dia bahkan berpikir dengan gembira bahwa itu seperti dugaannya. Dia memang penjaga bayangan nomor satu yang paling memahami gurunya. Yunran memelototi seseorang dengan genit. Dia awalnya berencana untuk pergi, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah jawaban dari Kaisar Dajing, dia tetap tinggal karena penasaran. Cepat, lihat, surat apa yang ditulis Kaisar Kecil untukmu. Yunran telah lama mendengar bahwa Kaisar Kecil Dajing saat ini adalah putra penguasa kota yang suram yang telah melemparkan lumpur ke dalam mangkuk kue manisnya. Adapun ibu dari anak itu, Putri King Li, dia sangat tergila-gila dengan Mo Beiyuan. Bahkan setelah dia menikah dengan seseorang dan melahirkan seorang anak, dia masih merindukannya. Bab 589, Mo King Li tidak menyerah. Melihat dia sangat ingin membacanya, Mo Beiyuan mengambil surat itu dan membukanya sebelum menyerahkannya padanya. Mari kita lihat. Yunran melirik isi surat itu dan tersenyum ambigu padanya. Bagaimana jawaban Kaisar Muda Dajing? Itu jelas merupakan surat pribadi dari janda permaisuri Dajing, Mo King Li. Ya dewa, jarak kedua negara sangat jauh, dan keduanya memiliki anak. Mo King Li masih belum menyerah. Yunran tahu bahwa tidak ada apapun antara Mo Beiyuan dan Mo King Li. Mo King Li selalu keras kepala. Namun, Yunran tidak senang melihat wanita lain yang seperti itu. Surat kepada suaminya untuk mengungkapkan cintanya. Ada apa, Ran? Mo Beiyuan sedikit bingung saat melihat mata berbinarnya menatapnya. Yunran mengedipkan matanya yang berair dan mendorong surat itu tepat di depannya dengan sedikit rasa asam. Maka janda permaisuri Dajing benar-benar memiliki perasaan yang mendalam padamu. Mo King Li. Mengapa dia menyebut wanita itu? Mo Beiyuan sedikit bingung. Dia mengambil surat itu dan melihatnya sekilas. Wajah tampannya langsung menjadi gelap. Wanita ini pasti sakit. Siapa yang menulis surat padanya? Siapa yang cocok di surga dengannya? Selama ini, karena nasibnya sebagai pembawa sial, sepasang mata yang aneh, dan temperamennya yang buruk, seharusnya hanya ada sedikit wanita di sekitar Mo Beiyuan. Namun, penampilannya memang luar biasa, dan budidaya serta kekuatannya sangat kuat. Oleh karena itu, wanita yang takut padanya sangat takut padanya dan tidak berani mendekatinya. Namun setelah bertemu dengannya, wanita yang menyukainya tidak lagi memandang pria lain. Ini karena dia terlalu menonjol dalam segala aspek. Wanita muda dari sekte sebelumnya adalah salah satunya, begitu pula Mo King Li. Mereka berdua sombong, superior, dan berpenampilan menarik. Mereka bisa dengan mudah membuat pria jatuh cinta pada mereka, tapi mereka telah merasakan kekalahan dengan Mo Beiyuan. Semakin Mo Beiyuan mengabaikan mereka, semakin besar keinginan mereka untuk menaklukkan. Apa gunanya orang-orang itu berlutut di depan mereka dan membiarkan mereka memanipulasinya? Yang mereka inginkan adalah menaklukkan pria yang ganas dan sulit seperti Mo Beiyuan. Mereka merasa bahwa di dunia ini, hanya pria seperti Mo Beiyuan yang layak untuk mereka dan hanya mereka yang layak untuk pria seperti Mo Beiyuan. Dalam surat Mo King Li, kata-katanya mengungkapkan cintanya pada Mo Beiyuan. Beberapa dari kata-katanya bahkan sangat lugas. Yunran hampir mengira dia sedang membaca buku pornografi. Dan pemeran utama pria dalam naskah ini adalah Mo Beiyuan. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Kenapa kamu masih mencari? Apakah kamu tidak takut mengotori matamu? Yunran mengangkat tangannya dan menarik surat itu. Pipinya menggembung. Jelas sekali dia sangat marah. Dia meremas beberapa lembar kertas dan membuangnya. Ketika Thunderbolt mendengar bahwa surat ini ditulis oleh janda permaisuri Dajing, dia dengan bijaksana mundur. Saat ini, lebih baik dia menjauh. Mo Beiyuan menopang dagunya dan juga dibuat marah oleh Mo King Li. Namun, ketika dia melihat ekspresi marah Yunran, dia menganggapnya sangat menarik dan senyuman terlihat di matanya. Yunran selalu memiliki kepribadian yang dingin. Hanya ada sedikit hal yang bisa membuatnya marah. Ran, kemarilah. Untuk apa? Karena marah, Yunran mendengus padanya.
Mo Beiyuan mengusap celah di antara alisnya dan berkata tanpa daya dan penuh kasih sayang, Ran, aku tidak tahu wanita itu akan membalasku atau menulis konten ini. Jika saya mengetahuinya, saya pasti tidak akan membiarkan siapapun membawakannya kepada saya. Dia awalnya mengira itu adalah jawaban dari kaisar kecil tentang hantu. Bab 590, pergi begitu saja. Yun Ran secara alami tahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Mu Qingli. Namun, Mu Qingli menolak menyerah padanya. Dia bahkan tidak peduli dengan statusnya sebagai janda permaisuri Dajing dan menulis surat yang eksplisit dan pribadi kepadanya. Yun Ran teringat isi surat tadi. Rasanya seperti seekor rubah betina telah memprovokasi dia. Melihat bahwa dia telah berdiri di dekat meja dengan wajah lurus dan tidak berniat untuk datang ke sisinya, Mo Beiyuan berdiri dan berjalan ke arahnya, menariknya ke dalam pelukannya. Ran, kamu tahu bahwa aku hanya menginginkanmu. Di masa lalu, Mo Beiyuan tidak tahu banyak tentang hubungan, tetapi setelah sekian lama bersamanya, dia perlahan-lahan mengalami segala macam perasaan dan minat. Misalnya, saat ini, dia tahu bahwa selain janji lisan, dia masih perlu melakukan sesuatu untuk membuktikan betapa dia mencintainya. Ran, bisakah kamu merasakannya? Tidak ada wanita lain yang bisa membuatku kehilangan kendali begitu gila. Hanya kamu. Setelah sekian lama, Yun Ran tidak tahu apa yang baru saja dia alami. Saat ini, rambut di dahinya basah oleh keringat, dan pakaiannya acak-acakan saat dia bersandar di pelukannya. Dia diintimidasi dengan sangat parah hingga matanya berkabut, seolah-olah basah kuyup oleh mata air yang jernih. Matanya merah, dan sudut matanya merah muda. Dia tampak murni dan lembut. Dia seperti bunga persik kecil yang baru saja mekar. Dia lembut, dan berair. Mata Mo Beiyuan gelap dan tidak jelas. Ujung hidungnya bergesekan dengan lehernya, dan napasnya dipenuhi dengan aroma manis samar dari tubuhnya. Tiba-tiba, murid Mo Beiyuan gemetar. Sesuatu di tubuhnya akan meledak. Perasaan akrab itu kembali terasa. Sejak dia mendekati batu surgawi dalam perlombaan hantu, cacing gu di tubuhnya tampak menjadi berbeda. Saat dia mendekatinya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengendalikan dirinya, dia tidak bisa mengendalikan kegelisahan di tubuhnya. Namun, dia tidak mempercayai hal tersebut. Dia pikir dia bisa mengendalikan segalanya. Dia mendekatinya beberapa kali, menciumnya, dan menariknya ke dalam pelukannya. Mo Beiyuan dengan lembut menempatkannya di kursi dan menempelkan dahinya ke dahinya, dadanya naik turun dengan keras. Jadilah baik, jangan ikuti aku. Dengan itu, dia mundur beberapa langkah dan bergegas keluar aula tanpa menoleh ke belakang. Yun Ran terdiam. Beberapa saat yang lalu, dia sangat mencintainya sehingga dia ingin memakannya. Dia pergi begitu saja. Dia bahkan tidak punya penjelasan. Setelah Yun Ran menenangkan napasnya, dia merapikan pakaiannya dan perlahan berjalan keluar aula. Dia bertanya kepada penjaga rahasia yang menjaga di luar aula, di mana dia? Kemana dia pergi? Kenapa dia terburu-buru? Guru tidak ingin kita mengikuti, jadi kita juga tidak tahu. Para penjaga rahasia juga bingung, tidak tahu kemana perginya Mo Beiyuan. Yun Ran bingung. Namun, dengan budidayanya, dia tidak perlu khawatir di kota Kekaisaran Benua Timur. Oleh karena itu, dia pergi ke kediaman Sang Jenderal untuk menjemput kedua anaknya. Sweetie Cake-nya bersembunyi di kediaman Sang Jenderal bersama bawahannya. Anak-anak ini semuanya dibesarkan oleh keluarga Bai di penjara Great Desolate. Meski masih muda, mereka telah mengalami segalanya dan telah mengembangkan kepribadian yang ulet. Jika mereka diasuh dengan baik, mereka tidak akan menjadi buruk di masa depan. Bai Wan membawa anak-anak ke kota Kekaisaran Benua Timur. Anak-anak ini juga ingin tinggal di kota Kekaisaran Benua Timur dan menjadi antek Sweetie Cake. Saat ini, mereka mengepung pak kecil itu dan memanggilnya bos. Jarang sekali Yun Ran dan Bai Wan duduk dan mengobrol. Xiao Ran, apa yang terjadi padamu dan Mo Beiyuan di gua itu? Apa yang terjadi dengan lukamu saat itu? Mustahil bagi Bai Wan untuk tidak melihat masalah yang bahkan bisa dilihat oleh pangsit kecil seperti Bun. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia tahu bahwa Yun Ran peduli pada kue manis kecil, jadi dia tidak terus bertanya.